Matur Nggih, nuwun, ngapunten tadi ada rapat. nggih, matur nuwun. Kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Silakan Mbak Rozana presentasi dalam waktu 3 menit. Selanjutnya nanti Bapak Sodikin selaku mentor memberikan penguatan kurang lebih 3 menit. Silakan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu, kemudian Ibu Coach dan juga Pak Mentor. Di sini saya Rozana Lia Syurfa ingin mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Manfaat Studio Podcast untuk Digital Branding di Kementerian Agama Kabupaten Batang. Di Kementerian Kabupaten Batang ini saya menemukan 5 isu, di mana 5 isu tersebut kemudian saya tapis dengan metode APKL dan mendapatkan 3 isu teratas dengan skor paling tinggi yang selanjutnya ditapis kembali dengan metode USG dan mendapatkan satu core issue, yaitu kurangnya pemanfaatan studio podcast untuk digital branding di Kementerian Agama Kabupaten Batang. Kemudian core issue tersebut saya identifikasi eh, dari segi material, metode, dan juga environment-nya, apa yang menyebabkan adanya isu tersebut. Jadi kemudian saya jadikan sebagai rancangan aktualisasi dengan judul Peningkatan Manfaat Studio Podcast untuk Digital Branding Kementerian Agama Kabupaten Batang. Kemudian ada matriks rancangan kegiatan saya, di mana pertama saya akan membuat perencanaan kegiatan peningkatan manfaat studio podcast, yaitu dengan konsultasi dengan mentor, kemudian membuat konsep dan tema video menarik yang akan ditayangkan, lalu membuat jadwal atau timeline produksi dari penayangan ke media sosial. Yang selanjutnya ialah membuat panduan dan inventaris studio podcast, di mana saya pertama konsultasi dengan mentor dulu, lalu membuat inventaris studio podcast, lalu membuat panduan penggunaan aplikasi dan alat di studio podcast, karena di studio podcast sendiri ada beberapa alat dan juga aplikasi seperti Pelaksana aplikasi kebijakan editing. publik, pelayanan publik, Kemudian serta Perangkat Satu Bangsa, Kemudian dan juga yang ASN keempat memiliki ialah peran membuat strategis dalam daftar jenis mewujudkan video good yang akan governance dan diproduksi transformasi di studio digital, podcast. khususnya untuk didakwa kali Yang bahwa terakhir saat ialah ini berkoordinasi pencatatan atau bekerja sama dengan teman sejawat untuk menjadi talent atau model di video nanti yang akan diproduksi. Yang ketiga adalah tahap memproduksi video. Yang pertama konsultasi dengan mentor terlebih dahulu, lalu melakukan produksi atau perekaman syuting video, lalu melakukan editing video, dan yang keempat ialah mereview video atau screening video yang sudah diedit untuk memastikan apakah video tersebut sudah bisa layak untuk dipublikasikan karena harus melihat kode etiknya juga. Lalu yang keempat adalah tahap publikasi video. Di situ saya konsultasi dengan mentor terkait video yang sudah jadi, apakah sekiranya nanti akan di-ACC, kemudian melakukan pengunggahan atau penayangan video di media sosial. Yang terakhir ada membagikan cuplikan video atau teaser di media sosial untuk video-video yang berdurasi panjang yang biasanya dibagikan di YouTube. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kegiatan monitoring dan evaluasi, di mana saya akan melakukan konsultasi dengan mentor kembali, lalu melakukan monitoring pada video yang telah diunggah dengan melihat engagement rate-nya, berapa kali sudah ditonton, berapa likes dan komen, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, membuat survei evaluasi untuk video yang telah diunggah, dan terakhir membuat rekomendasi dan tindak lanjut. Lalu ada jadwal atau tabel jadwal kegiatan. Ketika perencanaan kegiatan akan dilaksanakan di tanggal 15 sampai 20 Oktober. Lalu membuat panduan inventaris studio nanti di tanggal 21 hingga 27 Oktober. Kemudian untuk produksi video di tanggal 28 Oktober sampai 4 November. Publikasi video di tanggal 5 sampai 14 November, dan terakhir untuk monitoring dan evaluasi ada di tanggal 17 sampai 25 November. Eh,
Demikian presentasi dari rancangan aktualisasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon bimbingan dan koreksi dari Ibu Penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Mentor, Bapak Sodikin, untuk memberikan penguatan dan dukungannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rohana selaku moderator, Ibu Siti Nurmauna selaku penguji yang saya hormati, Saudari Rosana Lia Surfa selaku peserta pelaksana yang saya hormati. Perlu kami sampaikan, saya Sodikin, Kasubag PU Kemenak Batang, yang selaku mentor Saudari Rosana Lia Surfa, akan menyampaikan beberapa penguatan. Yang pertama, bahwa program aktualisasi Saudara Rosana Lia Surfa ini adalah program kebetulan sekali. Kenapa saya sampaikan betul sekali? Karena Kemenak Batang sedang giat-giatnya untuk digitalisasi dalam berbagai aspek. Digitalisasi layanan dan digitalisasi di humas gitu ya. Dan kebetulan sekali datang CPNS baru Rosana Lia Surfa yang punya talenta yang bagus di bidang digital untuk IT. Oleh karena itu kami sangat bersyukur dengan program ini. Dan kebetulan juga bahwa Kemenak Batang sedang mengembangkan studio podcast yang sudah dibangun tahun lalu dengan nama studio adalah Kembang Teh, singkatan dari Kemenak Batang Berceloteh. Punya studio ruangan tersendiri yang sangat representatif dan punya peralatan yang sangat bagus, yang kompatibel untuk editing video, editing audio, juga untuk podcast dan untuk syuting dan bahkan untuk recording. Sudah digunakan beberapa kali untuk recording lagu-lagu dari siswa-siswa madrasah. Oleh karena itu dengan ruangan dan peralatan yang sudah sangat bagus ini perlu dimanfaatkan lebih maksimal. Nah, kebetulan Rosana Lia Surfa mempunyai gagasan untuk digital branding Kementerian Agama. Maka sangat tepat sekali dan kami sangat mendukung dengan sangat sungguh-sungguh dengan program ini dan berterima kasih, dan kami berharap program aktualisasi Saudara Rosana ini bisa menjadikan studio podcast yang sudah kami bangun dengan biaya yang cukup bagus ini, banyak ini, menjadi semakin bermanfaat dan benar-benar digital branding yang sedang Kemenak Batang programkan ini menjadi semakin maksimal dan bisa benar-benar direalisasikan dengan berbagai gagasan-gagasan dan kreativitas anak-anak talenta muda di bidang IT ini. Oleh karena itu kami yakin program aktualisasi ini akan berhasil dan akan bermanfaat, penting sekali untuk Kementerian Agama Kabupaten Batang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sodikin telah memberikan dukungan dan penguatan. Menawi wonten kesibukan sampun saged jengkar menawi tasih slow monggo lenggah rumiyin wonten mriki, matur nuwun. Sehat Mas Sodikin. Alhamdulillah. Senior kami di Wali Songo. Oh, nggih. Sealumni. Nggih, matur nuwun Pak Sodikin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Hajah Siti Nurmaunah SHI MSI untuk memberikan koreksi dan masukan-masukannya. Monggo. Ya, terima kasih Bu Rohana, terima kasih Pak Sodikin yang tadi telah memberikan penguatan, bimbingan, arahan. Ini sama terdengar suara Pak Polisi ini di sebelah ya. Nanti Saudara Rosana siap-siap seperti ini ya. Insya Allah siap. Ya. Ya, kami apresiasi untuk rancangan aktualisasi Saudari Rohana tadi sudah dipaparkan, juga kami sudah baca di rancangan aktualisasinya, termasuk tadi penguatan Pak Sodikin Kembang Teh ya, Kemenak Batang Berceloteh. Tidak hanya berceloteh ini, tapi juga mengedukasi ya. Oke. Untuk judul mungkin lebih tepatnya optimalisasi aja ya, Dek ya.
Untuk Iya, Bu, optimalisasi. ya kan ini sudah ada podcastnya sudah ada, tadi sudah ada Iya. presentatif juga dari info dari Pak Sodikin. Ya, pemanfaatan yang belum dilakukan kan peningkatan manfaatnya nih, optimalisasi Iya. penggunaan studio podcast untuk digital branding. Kantor, ada kantornya, kantor Kementerian Agama Oh Kabupaten iya, Batang. kantor. Ada kantornya ya sebelum Kementerian Agama Kabupaten Batang ini. Iya, ini Bu. Itu untuk judul. Kemudian saya langsung ke kegiatan-kegiatan, daftar kegiatan untuk deskripsi isu dan pemilihan serta ini saya pikir sudah cukup. Untuk ke kegiatan. Ya. Untuk ke kegiatan dari kegiatan 1, kegiatan 1 dari perencanaan kegiatan optimalisasi studio podcast, ya, konsultasi dengan mentor, membuat konsep dan tema video menarik yang akan ditayangkan, membuat jadwal timeline, tambahkan membuat menyusun konsep. Sudah ada tim medsosnya belum, Dek? Kalau medsos di sini kebetulan masih dipegang humas, Bu. Ya, nggak apa-apa dibuat jadwal dari kontennya tadi sekalian dibuat jadwal person-personnya juga kan ini tim Iya. tim kan tidak Iya. hanya satu yang kerja karena nanti ada yang shoot, ada yang edit, ada yang di sininya. Berarti nanti Kemudian ya dibikin buat tim. Kemudian yang berikutnya draft timnya. Yang kegiatan kedua ini lebih ke ini ya, inventaris studio podcast, ya, panduan penggunaan aplikasi dan alat di studio podcast. Aplikasi apa ini? kayak aplikasi editing gitu, Bu. Kalau di sini ada Filmora, kemudian ada CapCut, juga seperti itu. Oke, membuat daftar jenis video yang diproduksi. Kemudian kegiatan ketiga memproduksi video. Ini perlu membuat storyboard. Oh iya, ini. Ya, ini kan dari konsultasi mentor terus langsung melakukan produksi. Mungkin perlu ada storyboard terlebih dahulu. Jadi nanti dari tema yang diusung apa, nanti apa siapa, terus mungkin nanti yang pemerannya siapa, bicara tentang apa, storyboard. Sehingga nanti ketika sudah ambil video, tidak perlu banyak mengulang karena sudah ada storyboardnya. Storyboardnya. Setelah itu editing, review video, oke. Mempublikasikan video, konsultasi. Nah, setelah konsultasi ini hasil konsultasinya ini ditindaklanjuti. Misalnya bisa ini, kurang ini, tambahkan ini gitu. Ya, konsultasi dari setelah konsultasi tindak lanjut dari hasil konsultasi tersebut baru ditayangkan. Ini rencana nanti dalam waktu habituasi ini bikin berapa? Karena dalam waktu 1 bulan ini ya Bu, kemungkinan 7 video mungkin bisa. 7 video ya? Iya, nih. Nanti biar maksudnya 1 hari 1 video ditayangkan, 1 hari 1 video ditayangkan. Bisa ya, 7 video ya? Insya Allah. Terus nanti di-uploadnya di mana aja ini? Kalau itu tergantung ke nanti Bu produksinya, misalkan kayak kalau podcast itu biasanya diuploadnya ke YouTube. Kalau yang video pendek itu biasanya di Instagram, TikTok, seperti itu Bu. Ya, jangan lupa nanti juga perlu untuk kampanye diinfokan untuk video-video tersebut untuk bisa diakses oleh masyarakat. Gitu. Oke, sudah cukup untuk optimalisasi studio podcast di Kemenag Kabupaten Batang. Memang kalau sudah ada, yang belum ada aja kan pengen punya ya. Ya, yang ini yang sudah punya, kadang rada nganggur, rada tinggu kesibukan yang lain. Iya Bu, betul. Nanti Pak Sodikin masih
nunggu, Mbak. Masih dengan setia. Ya ampun. Nggih, luar biasa ini senior kami. Alhamdulillah kami banyak belajar dari beliau. Nggih, mekaten semoga nanti sukses untuk rancangan aktualisasinya dan kami harap kepada Pak Sodikin untuk bisa selalu memberikan bimbingan dan arahannya agar nantinya tidak hanya di proses latsar ini video-video bisa dibuat, tapi juga itu tetap menjadi sesuatu yang konsisten dilaksanakan di masa-masa yang akan datang sebagai branding dari Kemenak Kabupaten Batang, begitu. Oke, terima kasih. Kami Terima kembalikan ke kasih, Bu Bu. Rahana. Eh, Oke, sama-sama. Yes, terima kasih Ibu Penguji, terima kasih Pak Sodikin masih setia menunggu. Selamat Mbak Rozana ya. Silakan Terima untuk kasih, Bu. diperbaiki dan dilanjutkan ke aktualisasi. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silakan siap-siap peserta urutan ke-9. Siapa Mbak Wiji ya? Ya, saya Bu, Dengan Bapak mentornya? dengan Bu Nur Hayati. Ibu. Ya, Oke. Ibu. Ibu Nur Hayati. Ya. Izin